Selamat siang, para Romo, Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sedama yang berbahagia. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan salam eh, dari saya, Namo Buddhaya. Hari ini, pada siang ini saya membawakan topik berkesadaran dalam beraktivitas yang kalau dipikir-pikir sepertinya kita itu belum sadar, tidak punya kesadaran. Tapi kalau tidak punya kesadaran kan tidak mungkin, karena kalau nggak sadar kan kita mati. Nah, yang dimaksud dengan kesadaran itu bukan kesadaran kita seperti orang masuk ke rumah sakit dan tidak sadar kemudian menjadi sadar. Oke, sorry, terputus. Jadi yang dimaksud berkesadaran di sini adalah yang disebut sadar penuh. Kenapa kita harus membedakan kesadaran di saat kita hidup dan mati yang disebut di rumah sakit? Oh, saya tuh sakit, kemudian nggak sadar, kemudian jadi sadar. Dan sadar penuh, itu berbeda. Jadi yang pada hari ini yang saya bawakan adalah berbicara tentang sadar penuh, yang sadar juga pada saat beraktivitas. Nah, pertanyaan pertama adalah, mengapa kita harus sadar setiap saat gitu? Yang paling mudah itu kan Anda bisa bayangkan jika kita tidak sadar, maka waktu jalan pun bisa terpleset, bisa masuk ke lubang. Jadi jalan pun saja bisa kecelakaan jika kita tidak sadar. Apalagi zaman sekarang, di mana orang-orang kalau berjalan itu pegang handphone, bahkan mengetik, sehingga pada saat berjalan tidak mempunyai kesadaran berjalan. Itu yang banyak. Kenapa begitu? Karena kita tuh tidak memiliki kekuatan sadar sehingga bisa mengerjakan banyak aktivitas dalam satu waktu sekaligus. Bahkan diminta sadar dalam satu aktivitas pun mungkin bisa menjadi masalah. Sebagai contoh, misalnya kita menggosok gigi. Menggosok gigi satu aktivitas, tapi di dalamnya banyak aktivitas. Di saat kita menggosok gigi, mungkin karena sudah terbiasa setiap hari, maka gerakan harusnya mengambil odol, mengambil sikat gigi, kemudian menggabungkan odol ke sikat gigi. Itu saja pun kita lakukan tanpa sadar. Apalagi sambil mendengarkan musik, sambil lihat handphone. Jadi kita melakukan gerakan itu seringkali secara otomatis karena sudah terbiasa. Nah, gerakan yang terbiasa dan yang kita sebut refleks itu biasanya jarang kita lakukan dengan sadar. Jadi hanya ambil sikat gigi, ambil odol, langsung menggosok. Jadi seringkali karena sudah kebiasaan maka kita tidak punya kesadaran di sana. Nah, kemudian apalagi bermeditasi ya. Bermeditasi itu perhatikan nafas. Misalnya di ujung lubang hidung atau di dada atau di perut. Sebentar saja sadaran kita tiba-tiba sudah terbang ke sana ke sini. Jadi sadar penuh itu menjadi sangat sulit, sangat sulit. Tapi kalau kita itu bisa mengetahui akibat daripada ketidaksadaran itu banyak berbahayanya, bahkan bicara pun tanpa berkesadaran itu saja bisa menimbulkan penyesalan, apalagi dengan tindakan. Makanya kalau ada orang bilang, oh saya menyesal, itu artinya pada saat dia melakukan tindakan, dia tidak menyadari bahwa itu tindakannya benar atau tidak gitu.
Sehingga di akhir waktu baru terpikir, oh saya salah ya, saya menyesal. Nah itulah akibat-akibat daripada ketidaksadaran eh, kita di ketidaksadaran kita dalam beraktivitas. Nah, sekarang kalau kita makan bagaimana? Kan begitu kan? Sama. Sekarang tuh makan sambil bicara ngobrol dengan orang. Itu juga sulit disebut punya kesadaran. Bahkan nanti makan apa saja tidak tahu rasanya apa. Karena sambil ngobrol, sambil pegang handphone begitu. Nah, ditanya apa kekurangannya kalau kita makan sambil pegang handphone sambil ngobrol. Kadang-kadang kita mengunyahnya tidak halus, hanya itu saja. Dan Anda tidak bisa merasakan makanan itu seutuhnya. Dan begitu Anda makan cepat, Anda jadi kalau ngobrol tuh kan semangat. Jadi makannya cepat, kemudian ditelan-telan saja, nanti lama-lama sakit mah. Gitu. Jadi itu akibat-akibat kalau tidak ada kesadaran. Sehingga kalau saya umpamakan adalah mirip seperti kapal yang tidak punya jangkar. Jadi diombang-ambingkan oleh ombak. Kalau kita hidup itu diombang-ambingkan oleh pikiran dan perasaan. Bisa menjadi emosional, ya, Anda punya respon yang emosional, bisa Anda malas, tiba-tiba senang, tiba-tiba kesepian, ya kan, tiba-tiba bersemangat, tiba-tiba marah gitu. Dan ekspresi-ekspresi lainnya yang bergejolak gitu. Nah, jadi kalau kita dalam posisi meditasi formal, kita duduk, maka kita lihat pikiran kita itu loncat-loncat, yang kita sebut monkey mind. Loncat ke kiri, loncat ke kanan gitu kan. Kadang-kadang disuruh bermeditasi, saya malas gitu. Itu kadang-kadang eh, gundah ya, gelisah gitu. Waktu duduk meditasi saya pengennya udahan saja gitu. Jadi perasaan seperti itu sebenarnya karena sadarnya tuh lemah gitu. Nah, selanjutnya jadi kita harus mengerti dulu apa sih artinya kesadaran penuh atau penuh kesadaran gitu. Bahasa Jawanya tuh disebut eling gitu ya. Atau being mindful gitu. Jadi sadar. Nah, kalau disebut mindfulness itu agak berbeda, itu kesadaran batin gitu. Kalau kita sebut sati itu sebenarnya lebih cenderung kesadaran di dalam batin. Jadi sadarnya sadar penuh. Nah, saya coba sederhanakan bagaimana mengerti tentang kesadaran. Yang pertama adalah kita tuh harus tahu dulu kita sedang apa. Namanya mengetahui. Kalau kita makan, kita mengetahui kita sedang makan gitu. Itu sadar. Minimal tahu. Jadi batinnya mencatat kita sedang makan, kira-kira begitu ya. Nah, tapi istilah hanya mengetahui saja itu tidak bisa disebut kesadaran penuh atau yang kita sebutnya sati ya. Karena seperti saya membawa mobil. Jika saya membawa mobil, saya sadar saya sedang bawa mobil. Apakah cukup? Pertanyaannya begitu. Jawabannya tidak cukup. Jika Anda naik sepeda, saya sedang naik sepeda, apakah cukup? Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Anda harus waspada. Jadi kalau naik mobil tidak waspada dan naik sepeda tidak waspada, hanya sadar naik sepeda, maka itu berbahaya. Jadi ada kewaspadaan di dalam tindakan kita. Nanti kalau sudah lebih dalam, bisa waspada terhadap pikiran kita dan perasaan. Gitu. Kalau sekarang itu tindakan dulu yang mungkin lebih kasar gerakannya. Kalau sudah mungkin lebih halus, perhatiannya mungkin kita lagi duduk, tiba-tiba kita berpikir, wah saya suka sekali makan Kentucky. Tiba-tiba pikiran saya loncat ingin makan Kentucky.
kita sadar bahwa bahwa ini makanan yang tidak sehat. Makanan yang menjadi racun di dalam tubuh kita karena itu gorengan seperti itu. Jadi ada kewaspadaan di dalam makanan itu untuk kita lihat sehat atau tidak sehat. Kalau gitu nggak boleh makan Kentucky, boleh, tapi jangan sering-sering. Tetapi kalau dalam orang memperhatikan dengan kesadaran penuh, maka kita berbicara selalu apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Itu ukuran kewaspadaannya. Jadi jika dilakukan lebih banyak manfaat atau lebih banyak eh, kerugiannya. Dalam arti kita selalu berpatokan kepada kesucian. Jadi apakah kalau dilakukan ini bisa menambah kita diri lebih baik, lebih benar. Kalau Anda ingat ajaran Buddha itu satu, banyak berbuat kebaikan. Yang kedua, menghindari perbuatan jahat. Yang ketiga, mensucikan hati. Jadi kita patokannya seperti itu. Jadi jika ada pikiran yang bisa tidak menambah kebajikan atau menambah sesuatu yang kejahatan atau menambah kekotoran daripada batin kita, maka kita harus waspada. Sehingga yang paling gampang lebih baik jangan dipikirkan. Sebenarnya dalam hal untuk bisa berkesadaran penuh, salah satu adalah mengurangi objek-objek pikiran di dalam pikiran kita. Karena pikiran kita kalau ketemu objek tuh banyak bereaksi. Jadi sehingga kalau terlalu banyak mikir, maka itu biasanya akan menimbulkan duka. Nah, tapi nanti ada yang bilang kalau gitu nggak usah mikir, ya tidak seperti itu. Buddha itu dalam mengajarkan selalu jalan yang tengah. Artinya jika kita melakukan ya, tapi harus waspada, demikian juga harus dilihat manfaatnya gitu. Tapi tidak melakukan apa-apa ya bisa jadi ya tidak melakukan perbuatan baik gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam menerjemahkan eh, kewaspadaan ini. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui dan waspada, maka kita tuh tubuh kita itu sangat cerdas gitu. Cerdas itu begini. Kenapa kalau orang yang sudah mulai tua mengangkat barang, tiba-tiba pinggangnya sering keseleo gitu. Ditanya begitu. Jadi kenapa kakinya mudah keseleo kalau orang udah berumur, bahkan mungkin kalau anak-anak muda pun kalau ngangkat terlalu berat keseleo. Jadi karena kita kurang sadar. Kalau kita sadar kita angkat barang yang kita mau angkat barang berat, bukan hanya posisi yang benar, tetapi tubuh kita akan bereaksi untuk memperkuat bagian-bagian otot-otot yang diperlukan untuk mengangkat itu. Nah, problemnya adalah kita itu sering hilang kesadaran. Artinya waktu ngangkat sambil ngobrol, sambil apa, sehingga kita tidak fokus untuk mengangkat. Nah, jika sudah tidak fokus mengangkat, tiba-tiba mengangkat, maka tubuh itu tidak siap. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan penuh kesadaran itu biasanya tubuh akan mempersiapkan. Saya kasih contoh lagi, misalnya begini. Makanan dikunyah dan tidak, apa bedanya? Waktu makanan masuk ke mulut, tubuh itu melakukan sensor. Jika Anda fokus benar-benar, maka tubuh itu akan bekerja, sensornya akan bekerja jauh lebih baik. Misalnya, oh makanan ini asam, maka lambung itu akan menyiapkan bagaimana enzim yang diperlukan. Oh kita makan ini daging, maka dia itu akan menyiapkan. Tubuh kita itu sangat cerdas. Apalagi kita akan kunyah pelan-pelan. Makanan perhatikan, jika Anda sadar, Anda makan, Anda kunyah pelan-pelan, maka makanan itu akan turun sendiri ke tenggorokan tanpa ditelan. Biasanya begitu. Anda kunyah sampai halus. Dan tubuh itu sudah menjadi siap. Nah, cuman kan memang kesulitan sekarang, makan sendiri
kemudian nggak ngobrol, itu dianggap aneh. Apalagi makan berdua tapi nggak ngobrol gitu, itu kan lebih aneh lagi gitu. Jadi memang ya di zaman sekarang ini agak sulit gitu ya untuk makan benar-benar bisa fokus sama makanan begitu. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa pikiran itu, kesadaran itu akan membuat tubuh kita tuh menyelaraskan semua, menyelaraskan disebutnya gitu. Makanya kalau kita melakukan sesuatu dengan berkesadaran, jarang sekali kita lakukan dengan buru-buru. Jadi kalau kita sudah kerjanya buru-buru, cepat-cepat, itu biasa kesadarannya nggak cukup cepat, biasanya begitu. Berjalan dengan kesadaran dan tidak, itu beda. Berkesadaran itu Anda akan berusaha memikirkan, oke, saya angkat kaki, turunkan, rasakan, misalnya seperti itu, kita meditasi berjalan. Anda nggak bisa cepat-cepat karena pikiran Anda tidak sehebat itu. Nanti mungkin suatu ketika, jika sudah berlatih sekian lama atau sekian jauh, mungkin bisa Anda cepat, tapi Anda sadar Anda jalan cepat. Saya kasih contoh, misalnya berjalan. Kenapa berjalan itu bisa menguras energi? Gitu. Karena waktu berjalan, kita tidak memperhatikan nafas. Jadi nafasnya sudah tersengal-sengal, jalannya dikebut. Kita harus mengerti bahwa udara itu adalah energi. Kalau kita tidak paham, maka begitu kita jalan cepat, napas kita kecapean, begitu sore kita loyo, biasanya begitu capek. Karena kalau kita berkesadaran penuh dalam beraktivitas dan selalu memperhatikan terutama nafas, maka kita tuh akan menyeimbangkan antara energi yang keluar dan masuk. Ditanya, hanya nafas, bukan makanan gitu ya. Jadi ini ada referensi yang saya baca dari yang menyebutkan bahwa apakah kita harus makan, begitu pertanyaannya. Kok ada yang bisa nggak makan? Jadi setelah diselidiki, oh ternyata 70% dari struktur energi kita itu terdiri daripada nafas, minum, dan kena sinar. Gitu. Jadi kenapa makan itu sehari itu sekali cukup? Sebenarnya kenapa kita mesti makan 2 kali? Kalau masih muda oke. Tapi kalau sudah berumur, kita bisa melihat makan sekali atau 2 kali, kalau dia kelebihan ya perutnya gendut. Nah, pasti kan begitu. Pasti perutnya buncit gitu. Itu selalu seperti itu. Jadi sehingga badan yang gemuk itu menunjukkan bahwa dia over input, terlalu banyak inputnya gitu. Jadi bisa juga, oh saya nggak olahraga, nggak apa-apa, tapi makannya diperhitungkan. Apa-apa, kalau nggak suka olahraga kan juga orang susah dipaksa. Jadi kalau teman saya nanya, saya nggak suka olahraga, nggak apa-apa. Inputnya diperhatikan. Kalau diperhatikan pas, maka berat badannya tuh ya nggak gendut, ya nggak kurus, ya sedang-sedang saja gitu. Tapi bisa nggak kita menjaga kewaspadaan pikiran kita untuk tidak terus memakan? Nah, jadi juga pernah suatu ketika Buddha itu bertemu dengan para arahat. Pada waktu itu belum ada aturan makan malam. Jadi sehingga mereka pindah patah malam-malam. Suatu ketika Buddha melihat bahwa ini tidak sehat makan malam karena masalahnya adalah berlebihan. Nah, para arahatnya itu bertanya, kenapa saya nggak boleh makan malam? Begitu kan? Saya bisa pindah patah. Saya makan dengan senang, dengan hati yang senang, gitu kan? Jadi eh, pada waktu itu Buddha menjawab, bukan masalah hati dengan senang, Anda juga, dia bilang saya juga sehat kok makan malam, begitu. Ya kita juga mengerti bahwa makan malam itu hanya makanan. Orang mau sehat itu nomor satu kan pikiran. Kalau bagi saya nomor satu pikiran. Kalau pikirannya sudah terlatih, itu makanan itu menjadi hal yang lebih simpel, yang nggak jauh daripada hanya untuk survival, jadi hanya untuk mempertahankan tubuh untuk terus hidup dan sehat.
Nah, tapi akhirnya Buddha menjawab bahwa bukan masalah senang, bukan masalah sehat, bukan masalah umat juga bisa menyediakan. Tetapi perhatikan pikiran kita, waspada tidak waktu makan kita yang malam, itu kita tidak pada saat yang lapar. Kita hanya ingin, bukan lapar. Nah, itulah salah satu contoh kewaspadaan yang sampai sehalus itu. Jadi, kesadaran itu kata-katanya mudah, tapi tingkat pelatihannya itu bisa berbagai berbagai level gitu. Jadi sehingga kita harus hati-hati. Marah, kita sadar nggak kita marah? Begitu pertanyaan. Tidak sadar biasanya, karena marah itu merupakan namanya sih penderitaan, tapi kalau saya lihat, kalau saya sendiri pengalaman saya, kalau saya marah itu ada kesenangannya gitu sebenarnya. Apalagi orang yang dimarahi semakin takut, wah semakin senang kita gitu. Karena memang kita itu ada punya pikiran-pikiran yang jahat gitu. Jadi sehingga kita juga pengennya bilangnya gini, oh saya marahin karena saya berpikir baik gitu. Jadi kadang-kadang betul juga ya, saya kan marah nggak apa-apa. Nah itulah berbahayanya pikiran. Jadi di saat kita tidak sadar, maka pikiran itu bisa membalik-balik pikiran kita yang terombang-ambing tadi. Yang benar jadi salah, salah jadi benar. Saya kasih contoh. Misalnya kita mau bermeditasi, kenapa kita malas? Karena tuh otak tuh pintar. Awalnya tuh malas karena memang kita punya 5 rintangan batin. Kemelekatan, niat jahat, kemudian kemalasan, kemudian kegelisahan dan keraguan-raguan, ya, kegelisahan dan penyesalan, kemudian dan keraguan-raguan. Ada 5. Panca nirawana. Begitu kita, itu memang rintangan batin dan memang ada di dalam batin kita. Jadi begitu kita duduk, kemalasannya timbul. Nah, begitu kemalasan timbul, kalau kita tidak waspadai, maka dia akan bilang lagi, kamu ngapain meditasi? Kan sudah lelah, sudah malam, sudah apa? Kalau pagi-pagi kan kamu masih lelah, tidurnya belum panjang gitu. Itu seperti itu. Kemarahan juga sama. Jadi kalau kita tidak sadar bahwa kita itu marah adalah tetap salah. Ditanya kok salah? Ya karena kita itu Anda bisa menasihati orang dengan cara yang lebih baik. Saya dulu punya kebiasaan menasihati orang itu dengan marah dan orang itu takut dan berubah, tapi perubahannya sebentar. Gitu biasanya. Kenapa begitu? Karena kita harus menyadari bahwa orang itu juga punya karmanya sendiri gitu. Jadi nggak bisa kita kutak-katik untuk dirubah, nggak bisa kita rubah orang itu dari A menjadi B gitu. Nah, sedangkan kita sendiri adalah tidak juga diajarkan dalam agama Buddha untuk mengontrol hal-hal di luar dari tubuh kita. Kita harus belajar mengontrol pikiran. Itu yang paling utama. Kita sebut mind control gitu tuh. Kalau bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Jadi kita bahasa Indonesianya adalah mengelola atau mengendalikan pikiran. Bukan keadaannya yang salah. Pikiran kita yang salah. Kenapa pikiran? Karena di dalam dasar pikiran itu ada keinginan. Keinginan itulah yang salah. Jadi kalau Anda itu sedang marah-marah, kalau Anda nggak punya keinginan, Anda nggak marah. Anda punya keinginan untuk merubah, untuk apa, untuk ini, untuk itu. Ditanya, kok bisa orang nggak punya keinginan? Boleh punya keinginan, tapi Anda harus hati-hati juga.
Karena keinginan itu didorong adalah persepsi adanya aku. Jadi sehingga aku ingin seperti ini, aku ingin seperti itu. Sehingga kita bisa bilang marah itu benar. Jadi pikiran ini berbahaya. Nah, jadi berkesadaran penuh dimulai dari fisik sampai ke arah pikiran maupun ke perasaan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana meningkatkan pikiran? Kan begitu, meningkatkan kesadaran. Belajar mulai bermeditasi dengan rileks. Meditasi itu jangan dianggap meditasi duduk ya. Karena begini, meditasi itu ada formal, namanya duduk. Oke. Tapi ada meditasi yang setiap saat kita lakukan. Misalnya kita pada saat ngomong dengan orang kita sadar sedang ngomong. Di saat kita mengangkat tangan, kita sadar mengangkat tangan. Memang latihannya tidak mungkin mulai ke aktivitas. Biasanya mulai dari duduk dulu. Belajar rileks. Meditasi itu harus rileks. Jadi kalau meditasi yang paling mudah tuh untuk rileks selalu dalam meditasi saya akan bilang bahwa oke, rilekskan bagian kepala Anda, rilekskan bagian tubuh Anda, tangan dan kaki dan seterusnya. Kita harus rileks gitu. Mungkin ada cara meditasi yang lain harus duduknya begini tegak apa, kalau biasa untuk pemula sebaiknya yang penting rileks dulu. Rileks saja dulu. Sehingga waktu memperhatikan pernafasan itu tidak dengan konsentrasi yang berlebihan. Hanya menyadari dulu keluar masuknya nafas. Itu saja pikirannya loncat-loncat, begitu loncat-loncat ya santai saja kembalikan ke nafas. Nggak usah gusar, nggak usah mikirkan kenapa ya pikiran saya loncat-loncat, biarin aja memang pikirannya seperti itu. Tapi setiap dia loncat dikembalikan. Tapi nanti kalau sudah mahir, lebih mahir juga tidak menjadi masalah. Gitu ya. Jadi itu dimulai daripada meditasi dulu dengan rileks. Harus posturnya bersila, tidak juga Anda bisa duduk. Nanti kalau duduk sebentar saya ketiduran. Nah, itu tandanya Anda kelelahan, hanya itu aja. Kita tuh bergerak tuh dengan cepat, berpikir dengan cepat, semuanya cepat. Jadi sehingga kita itu waktu duduk pun kita langsung ketiduran. Itu tandanya kita sebenarnya sudah habis bensinnya gitu. Cuman kenapa tetap masih bisa bergerak? Karena kita punya adrenalin. Begitu kurang dia langsung kompak lagi, tapi badan itu rusak. Kalau kita tidak punya kesadaran untuk mengawasi badan, maka aktivitas itu kita lakukan tanpa kesadaran sehingga badan itu energi habis. Begitu energi habis, maka organ-organ tubuh kita bekerja keras untuk mengembalikan. Apalagi masih nggak tidur, terus beraktivitas. Nah, tiba-tiba sampai malam. Makanya waktu tidur tuh terasa kelelahan sekali, baru terasa. Tapi itu kalau diteruskan berhari-hari dan di saat kita sudah berumur, nah maka itu organnya akan cepat hancur begitu. Jadi memang itu harus diawasi lah. Kalau mengenai kita sebut kadang-kadang kita awasi juga tingkat energi dalam tubuh kita, gitu kan. Nah nanti kalau sudah mulai bisa, mulai mengawasi gerakan-gerakan tubuh, lagi berbicara, mengangkat, pelan-pelan aja, nggak harus. Apakah harus tiap saat idealnya, tapi ya nggak harus. Minimal kalau Anda lagi aware ya Anda perhatikan gerakan. Saya lagi angkat, lagi ini. Pasti akan lebih slow. Karena tindakan dengan berkesadaran itu biasanya movement itu kita akan menjadi lebih slow ya. Karena ada proses yang awareness-nya ada gitu ya, kewaspadaannya. Kalau tidak ya kita bergerak tuh refleks saja. Seperti orang refleks bergerak ke kiri ke kanan tapi nggak sadar semua. Nah kemudian untuk di tingkat lanjutan, nah baru kita berbicara tadi. Kita sadar dan untuk mengawasi pikiran dan perasaan. Ditanya, kok pikiran? Gitu. Karena pikiran adalah pelopor. Itu di tingkat lanjutan. Nggak bisa di tingkat awal lah kalau menurut saya. Jadi marah, kenapa saya marah? Itu di tingkat yang lebih lanjutan lah. Kalau pada saat sekarang ya kita hanya tahu marah itu salah lah. Ya bagaimana dengan pikiran logika, dengan pikiran intelektual kita menahan marah, oke, dengan positive thinking oke. Tapi di tingkat lebih lanjutan maka kita harus mengawasi dengan baik tentang pikiran supaya pikiran itu bisa menjadi baik sehingga perbuatan kita menjadi lebih baik gitu kan. Nah, nanti apakah cukup mengawasi?
Nah, kalau sudah bisa mengawasi pikiran, maka kita belajar lebih dalam tentang hukum karma. Karena untuk sampai bisa awareness, bisa sampai ke wisdom, itu harus mengerti beberapa hukum. Hukum tentang duka yang disebut kesunyataan mulia, 4 kesunyataan mulia, hukum karma. Jadi bisa saja Anda hilang marahnya dengan hukum karma. Anda lihat orang ini bodoh terus, diomelin juga bodoh terus. Tapi kalau Anda mengerti hukum karma, pertanyaannya kenapa dia lahir dengan jadi orang bodoh? Apakah dia punya keinginan? Tidak tuh. Jadi Anda mau marah mau ngapain? Mau ngerubah nasibnya Anda, rubah nasib sendiri aja nggak bisa, apalagi merubah nasib orang. Anda menolong orang, inginnya supaya orang itu berubah. Itu juga salah. Itu Anda punya keinginan baru, begitu kemudian orang yang kita tolong dia tidak sesuai dengan harapan kita, kita marah lagi. Keinginan itu memang sangat sulit gitu. Jadi kita harus belajar tuh untuk sampai ke tingkat anatta maupun anicca. Jadi pertama belajar anicca dulu, semua nggak kekal. Semua nggak kekal. Gitu. Nanti baru kalau udah bisa mungkin belajar ya anatta, tidak ada aku. Makanya pesan saya sebelum yang terakhir adalah jika Anda dalam duka, pikiran, apa yang Anda lihat, Anda gelisah, ada 3 yang harus Anda pikirkan. Seperti cincin, seperti Anda mau menggunakan 3 cincin. Supaya dukanya berkurang. Cincin yang pertama adalah semua yang di depan tidak pasti. Jadi Anda pegang cincin, Anda putar-putar cincinnya, semua nggak pasti. Anda marah tuh buat apa? Semua nggak pasti di depan. Nanti kita udah marah-marah, suatu ketika kita stroke, kemudian lumpuh, kemudian orang yang kita omelin datang setiap hari ngantar makanan, nah nyesalnya minta ampun kita pasti. Seperti itu. Semua nggak pasti. Roda itu berputar, nggak tahu di atas, kadang-kadang di bawah. Cuaca demikian, panas, dingin. Lagi panas kita ngomel, lagi dingin kita ngomel. Lagi panas, kan yang bagus nyuci baju jadi kering, kan gitu kan. Lagi hujan kan enak tidur. Cuaca tuh pasti berubah. Tapi kita komplain setiap saat, karena itu pikiran. Wajar nggak? Wajar, memang begitu manusia. Karena keinginannya selalu tidak tidak ada kepuasan pada saat ini. Makanya duka, pikirannya selalu tidak puas. Gitu. Nah, cincin yang kedua adalah yang pertama adalah di depan tidak pasti. Yang kedua, semua akan berlalu, pasti berlalu. Sehebat apapun duka akan berlalu. Jadi sehingga waktu senang pun Anda harus sadar bahwa itu awal dari duka dan kesenangan pun akan berlalu. Begitu. Jadi itu cincin yang kedua untuk meringankan duka. Termasuk menyadari kesenangan sebagai awal dari duka. Yang ketiga itu adalah semua itu tidak penting. Tidak berarti. Kalau sudah mengerti sampai ke konsep anatta, maka kita akan berbicara nggak penting. Kenapa nggak penting? Kita itu hidup sudah dengan kelahiran nggak tahu berjuta-juta atau bermiliar-miliar kali. Kehidupan sekarang tuh pendek. Isilah dengan kebahagiaan diri dan kebahagiaan orang lain. Tidak ada gunanya kita bikin susah karena seperti orang naik taksi dekat. Kalau di Batam itu misalnya dari rumah ke Grand Batam, sebentar, hidup itu sebentar. Jadi kita harus isi dengan kebahagiaan. Kebahagiaan dengan siapa? Nomor 1, kebahagiaan dengan keluarga. Nikmati sama-sama, jangan kalau sudah ada yang meninggal baru nangis-nangis, ya kan? Sama teman-teman, sama teman kerja, anggap saja kita itu sedang bersama-sama traveling. Tidak ada struktur. Saya atasan, dia bawahan. Sehingga kita bisa menikmati hidup ini lebih baik. Kalau tidak, maka semuanya kita anggap penting ini, penting itu. Kalau kita perhatikan, setiap Anda memasang target atau sasaran, setelah tercapai, Anda punya sasaran baru.
Itulah anicca gitu. Begitu sasaran tercapai, selanjutnya ketemu lagi, satu lagi. Terus begitu, dengan sasaran yang berubah terus. Apa yang kita mau targetkan? Tidak ada. Anda hanya menambah banyak duka. Makin banyak target, makin banyak duka. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu sharing dari saya, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bisa membantu dan saya mohon maaf jika ada kata-kata dari saya yang salah dan menyinggung. Itu saja dari saya, sampaikan salam Buddha saya, Namo Buddhaya.